Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Di video kali ini saya akan membuat donat lagi dan kita akan berbagi pengalaman lagi atau sharing tips-tips dan langkah-langkah bagaimana cara membuat donat anti gagal. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja simak videonya sampai selesai. Jangan di skip supaya tidak gagal paham. Oke, kita langsung ke cara pembuatannya. Siapkan wadah, lalu timbang terigu 500 gram. Ini saya pakai tepung protein tinggi cakra kembar. Lalu masukkan 60 gram gula pasir. Kemudian masukkan 40 gram susu bubuk, 7 gram ragi instan, dan 2 gram bread improver. Lalu aduk semua bahan hingga tercampur rata. Nah, untuk cara pengolahan bahan supaya hasil donatnya bagus, kita harus benar-benar mengolah bahan itu dengan baik ya. Kemudian ini setelah tercampur rata, masukkan 2 kuning telur, lalu tambahkan 1 butir telur utuh. Oke, langkah selanjutnya siapkan air sebanyak 270 ml. Ini kita masukkan secara bertahap supaya adonannya tidak kelembekan ya. Nah, untuk airnya ini disesuaikan dengan besar kecilnya telur dan juga disesuaikan dengan daya serapnya tepung. Sebab ya telur itu kan berbeda-beda ya, ada yang besar, ada yang kecil. Karena di sini saya tidak saya timbang ya untuk berat telurnya. Kemudian juga disesuaikan dengan daya serapnya tepung, karena tingkat kelembapannya tepung itu juga berbeda-beda ya. Jadi untuk takaran airnya ini bisa kurang ataupun lebih ya, jadi disesuaikan aja. Nah, untuk tipsnya ya supaya donat kita itu tidak gagal ya teman-teman. Langkah pertama yaitu olah semua bahan dengan baik. Dan tentunya kita sudah mempersiapkan resep yang akan kita gunakan. Kemudian persiapan bahan sesuai dengan resep yang akan kita buat ya. Kemudian untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan itu juga harus kita perhatikan apakah itu bahannya masih fresh atau stok lama kah gitu ya. Nah, itu juga harus kita perhatikan ya. Jadi jangan sampai ada bahan yang sudah kadaluarsa ya. Oke, sebelum lanjut kita masukkan dulu 60 gram margarin dan 4 gram garam. Ini saya pakai margarin yang campur butter ya, Royal Palmia ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini dimixer kembali sampai adonan benar-benar kalis ya. Dan kita akan lanjut bahas tentang pengolahan bahan dan persiapan-persiapannya ya, atau langkah-langkahnya ya. Nah, untuk bahan-bahan perlu kita perhatikan jangan sampai sudah kadaluarsa ataupun stok lama ya. Atau misalkan bahannya itu sudah terbuka kemudian dibiarkan terbuka sehingga terkena angin dan terkontaminasi ya, dan itu akan berpengaruh ya kepada hasil akhir donat yang kita buat. Jadi sebisa mungkin kita usahakan bahan-bahan yang akan kita gunakan itu masih dalam keadaan fresh atau bahan-bahannya yang masih baru ya. Jadi jangan gunakan stok lama. Kalaupun kita punya sisa bahan atau stok lama, itu pastikan bahannya itu tidak dalam keadaan terbuka sehingga sudah terkontaminasi atau sudah kena angin gitu ya, masuk angin, masuk angin. Oke, sebelum lanjut lagi untuk adonannya ini saya bagi 3 ya teman-teman, karena saya akan buat dalam satu adonan ini untuk 3 macam motif donat ya, atau model bentuk donat ya. Nah, kita lanjut kembali ya ke pembahasan tadi. Untuk tips yang selanjutnya, jadi untuk wadah atau peralatan yang akan kita gunakan, perhatikan itu pun harus benar-benar bersih dan dalam keadaan kering ya. Jangan sampai wadah atau baskom atau mangkuk yang akan kita pakai itu dalam keadaan basah ya. Lalu tips selanjutnya cara atau metode pengolahan bahan, cara-cara yang akan kita gunakan ya. Nah, itu pun harus kita perhatikan atau kita pahami ya step by stepnya ya. Jadi metode yang akan kita gunakan itu seperti apa gitu ya.
Kemudian untuk langkah-langkah atau step-stepnya cara pembuatan donat itu pun harus kita perhatikan. Dari mulai kita memotong adonan itu sebaiknya gunakan pisau ataupun gunting. Maksudnya pisau roti ya, supaya serat donat ini tidak rusak ya. Kemudian cara meronding atau membulat-bulatkan adonan itu pun pastikan ya. Jadi kita harus benar-benar merondingnya itu jangan asal membulat-bulatkan saja ya. Jadi pastikan bagian luarnya itu harus mulus, jangan sampai kebanyakan di diremek-remek gitu ya, sehingga nanti serat donatnya pun akan rusak ya. Karena itu kan mengakibatkan donat kita itu nanti gagal ya atau bantat, tidak mengembang sempurna ya seperti yang kita harapkan ya. Nah, untuk cara-caranya teman-teman bisa lihat juga ya seperti di video. Lalu lanjut ke langkah selanjutnya, cara kita pipihkan adonan. Nah, itu pun harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai dipipihkan dengan sekuat tenaga sampai tipis banget ya. Itu pun akan merusak serat ya, sehingga nanti donatnya ini tidak mengembang sempurna dan tidak berwhite ring. Jadi untuk pipihkan adonan itu sebaiknya pipihkan dengan perlahan atau pelan-pelan saja, sehingga nanti akan terbentuk white ring ketika digoreng. Nah, kalau kita misalkan pipihkan adonan itu terlalu tipis atau terlalu ditekan dengan kencang, nah itu seratnya nanti akan rusak, jadi tidak berwhite ring dan tidak akan mengembang dengan baik ya. Kemudian untuk minyak yang kita gunakan pun itu sebaiknya gunakan minyak yang agak banyak supaya donatnya ini bervolume sehingga nanti terbentuknya white ring ya. Lalu apinya pun itu juga penting, jadi gunakan api sedang cenderung kecil supaya donatnya ini warnanya itu cantik dan tidak beruntusan, kemudian tidak cepat gosong, sehingga kalau misalkan apinya kepanasan itu biasanya donatnya itu akan beruntusan, cepat gosong, dan dia tidak mengembang dengan baik ya. Kemudian langkah berikutnya atau step selanjutnya itu perhatikan pada saat proofing ya. Jadi jangan sampai donatnya ini kelewat mengembang, karena donat tidak akan mengembang ketika digoreng dan bahkan dia akan banyak menyerap minyak ya. Jadi donatnya itu akan kempes dan dia permukaan atau kulit donatnya itu kering ya. Dan juga si permukaannya ini akan keriput. Jadi memang sebaiknya membuat donat itu harus gerak cepat ya. Tapi kalau misalkan teman-teman misalkan khawatir donatnya keburu mengembang, jadi bisa cek video saya sebelumnya, itu bisa masukkan raginya itu di akhir, atau teman-teman bisa simpan sebagian adonannya di freezer ya supaya tidak keburu mengembang. Atau bisa juga teman-teman bisa bikin adonannya itu separuh dari resep yang saya bikin di video ya. Nah, oke nih hasilnya terlihat cantik-cantik dan menul-menul. Ini untuk berat timbangannya seberat 25 gram. Untuk adonan ini saya bagi 3 karena saya akan buat 3 macam atau 3 varian bentuk. Tetapi tidak saya jadikan satu di video ini, khawatir nanti durasinya kepanjangan ya. Nah, untuk topping itu sesuai selera aja ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.